Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Valerianus Naat, NPM 51190086, kelas C semester 2 Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terakhir tentang pengembangan ekosistem e-learning. Di dalam pengembangan ekosistem e-learning terdapat 7 tahap utama. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan kuliah daring. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan di dalam proses pembelajaran kuliah daring. Tahap yang ketiga, mengkaji dan memilih model pembelajaran atau model rancangan instruksional. Tahap yang keempat, merancang lingkungan teknologi pembelajaran. Tahap yang kelima yaitu membangun sistem dan teknologi di dalam proses pembelajaran kuliah daring. Tahap yang keenam, menyelenggarakan evaluasi formatif dan sumatif. Tahap yang terakhir yaitu menyelenggarakan belajar daring dengan mitra. Baik, di sini kita akan membahas satu-satu. Pada tahap yang pertama sudah dijelaskan di atas, memiliki 4 fase utama. Fase yang pertama yaitu membahas pentingnya kuliah daring di dalam proses peningkatan kinerja dalam satuan pendidikan. Dalam fase ini terdapat 6 poin utama. Yang pertama, meningkatkan akses ke sumber pendidikan bermutu, mempercepat penegasan topik bahasan, memperluas bahasan belajar selama 24 jam 7 hari, membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik, mengurangi biaya pelaksanaan proses pembelajaran, dan memperbaiki kualitas hasil pembelajaran. Fase yang kedua yaitu menetapkan pelaksanaan pembelajaran daring di dalam satuan pendidikan. Terdapat 5 poin utama. Yang pertama, menawarkan gagasan ke badan penyelenggara, meyakinkan segenap pemangku kepentingan, mempelajari spektrum e-learning dari berbagai sumber, melakukan studi banding ke berbagai institusi, dan menetapkan adopsi e-learning di dalam satuan pendidikan. Fase yang ketiga yaitu membahas pentingnya mengintegrasikan pembelajaran daring di dalam kurikulum. Di dalam fase ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, memahami paradigma baru di dalam kurikulum modern, menetapkan posisi e-learning di dalam konteks kurikulum, memilih dan memilah mata ajar yang sesuai dengan proses pembelajaran, dan menetapkan karakteristik e-learning yang mau diadopsi. Fase yang terakhir yaitu mensosialisasikan pembelajaran daring atau e-learning ke pemangku kepentingan. Terdapat 4 poin utama. Yang pertama, melaporkan kepada rapat internal badan penyelenggara, mensosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan, mengedukasi dan melatih mereka yang terlibat, dan memberitahukan kepada para sponsor dari pihak-pihak terkait. Berikut adalah tahap kedua di dalam pengembangan ekosistem e-learning, yaitu mengidentifikasi kebutuhan di dalam kuliah daring. Terdapat 6 fase utama. Yang pertama, menjelaskan konteks pembelajaran daring yang dikembangkan, meliputi beberapa poin utama. Mengidentifikasi jenis e-learning yang akan dihadapi, mendefinisikan manfaat yang diharapkan akan terjadi, menetapkan target dan objektif dari pembelajaran daring,
membuat indikator kinerja untuk mengukur proses pembelajaran e-learning. Fase yang kedua yaitu mendefinisikan dan menetapkan capaian pembelajaran, yakni mempelajari inisiatif serupa di tempat-tempat lain, menetapkan posisi e-learning di dalam proses pembelajaran, menetapkan mata ajar yang sesuai yang menjadi target di dalam proses pembelajaran e-learning, dan mendefinisikan capaian pembelajaran terkait. Fase yang ketiga yaitu menganalisa karakteristik dari peserta didik, yakni mengkaji tingkat literasi peserta didik, menganalisa lingkungan sekitar peserta didik, memetakan karakteristik khusus peserta didik, dan mempelajari latar belakang dan kompetensi serta keahlian dari peserta didik. Fase yang keempat yaitu mengidentifikasi konten pembelajaran dan metode akses. Terdapat 4 poin utama, yakni mengumpulkan konten pembelajaran terkait proses pembelajaran tersebut, menganalisa format dan model konten yang diperlukan, memetakan metode akses yang dimungkinkan untuk digunakan, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul di dalam proses pembelajaran tersebut. Fase yang kelima, mengidentifikasi model penyampaian materi pembelajaran, meliputi memilih jenis-jenis penyampaian materi yang sesuai, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin akan muncul dalam proses pembelajaran, memastikan model penyampaian dapat efektif dan efisien sehingga dapat diterima oleh pelajar, serta memilih cara atau model pembelajaran atau penyampaian yang sesuai. Fase yang terakhir atau fase keenam yaitu memastikan jenis pembelajaran daring yang akan dikembangkan, meliputi memetakan model dan jenis pembelajaran yang akan dipilih, memilih dan memilah antara pembelajaran asinkronus dan sinkronus, atau sinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara real time, kemudian asinkronus yaitu pembelajaran yang melalui video. Tahap yang ketiga dalam proses pengembangan e-learning yaitu mengkaji dan memilih model rancangan instruksional dengan 4 fase utama. Yang pertama, menganalisa dan menetapkan instrumen evaluasi capaian pembelajaran, meliputi memastikan target yang ingin dicapai dan diukur, mengembangkan rubrik pengukuran capaian pembelajaran, membuat peta konsep capaian pembelajaran, menetapkan TIU dan TIK masing-masing butir instruksional, dan mendefinisikan butir-butir instruksional. Fase yang kedua yaitu mempelajari dan menetapkan model rancangan pembelajaran yang tepat, yakni memastikan visibilitas pemilihan model yang dimaksud, mendetailkan kebutuhan komponen per model yang dipilih, serta memetakan model pembelajaran per butir instruksional. Berikut fase yang ketiga yaitu mempertimbangkan penggunaan standar penyampaian materi, yakni mengubah format bahan ajar seperti yang diharapkan, memilah dan memilih bahan ajar yang mungkin diperlukan, mencari dan mempersiapkan bahan ajar yang dimaksud, serta mengkaji berbagai standar penyampaian materi yang ada dalam proses pembelajaran. Berikut fase yang terakhir, fase keempat, yaitu mendengarkan pendapat pihak lain untuk memastikan
kelengkapan rancangan, meliputi melakukan penyesuaian sesuai umpan balik atau feedback dari mitra, mendengarkan masukan dan pendapat dari para ahli, serta memperlihatkan rancangan kepada para ahli serta mendengarkan pendapat mereka. Tahap yang keempat dalam pengembangan ekosistem new learning yaitu merancang teknologi pembelajaran, meliputi 5 fase. Yang pertama, merancang arsitektur sistem pembelajaran, yaitu terdapat 4 poin: mendesain arsitektur sistem pembelajaran yang holistik, membuat arsitektur, proses, aplikasi data dan teknologi, serta melengkapi dengan arsitektur manusia dan kebijakan-kebijakan. Fase yang kedua yaitu mempersiapkan standar template dan format bahan pembelajaran, yakni terdapat 3 poin utama. Yang pertama, membuat standar template format bahan ajar, membuat panduan cara membuat bahan ajar dengan format template yang telah ditentukan, serta memberikan contoh bahan ajar yang sesuai standar. Fase yang ketiga di dalam tahap merancang teknologi pembelajaran yaitu menetapkan pendekatan dan jadwal produksi media pembelajaran. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama, membuat daftar bahan dan media pembelajaran yang harus dikembangkan sendiri. Mengembangkan jadwal produksi media pembelajaran, menunjuk pihak-pihak pengembang yang akan membuat bahan dan media pembelajaran. Fase yang keempat yaitu menyusun dokumen spesifikasi teknis. Terdapat 3 poin utama, yakni membuat dokumen teknis arsitektur ekosistem e-learning. Yang kedua, mempersiapkan formulir-formulir yang mungkin perlu dipakai dalam keperluan pengembangan sistem e-learning, serta mengembangkan dokumen manajemen proyek pengembangan sistem proses pembelajaran e-learning. Fase yang terakhir yaitu fase kelima, mempersiapkan profesional sebagai pengembang sistem. Terdapat 4 poin utama, yakni membentuk tim pengembang ekosistem pembelajaran, memetakan tugas dan tanggung jawab setiap personal, menetapkan model tata kelola yang akan diterapkan, serta membuat sistem manajemen portofolio proyek yang baik. Berikut tahap yang kelima di dalam proses pengembangan e-learning yaitu membangun sistem dan teknologi kuliah daring. Terdapat 3 fase utama. Fase yang pertama yaitu mengkonstruksi dan mengkonfigurasi infrastruktur jaringan. Terdapat 3 poin utama: merancang jejaring infrastruktur yang akan dipakai, mengkonstruksi dan atau mengkonfigurasi jaringan, serta menguji coba kehandalan jaringan untuk e-learning di dalam proses pembelajaran. Fase yang kedua yaitu membuat dan mengkonfigurasi aplikasi sistem manajemen pembelajaran. Terdapat 3 poin utama: memilih aplikasi LMS atau Learning Management System yang akan dipakai, mengkonfigurasi sistem berdasarkan kebutuhan, serta mengeset parameter-parameter sistem sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah ditetapkan. Fase yang terakhir, fase yang ketiga yaitu mengunggah bahan ajar ke dalam aplikasi kuliah daring. Terdapat 4 poin utama: membuat beberapa versi format bahan ajar sesuai standar, mengunggah bahan ajar ke dalam sistem aplikasi,
membuat cadangan dan alternatif lokasi kuliah pembelajaran, dan memastikan berbagai kanal dalam mengaksesnya, baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Berikut tahap yang keenam di dalam proses pengembangan e-learning, yaitu menyelenggarakan evaluasi formatif dan sumatif. Terdapat 4 fase utama di dalam proses ini. Di dalam tahap ini, fase yang pertama melakukan evaluasi one to one dengan calon peserta didik. Di antaranya, memilih calon peserta didik dari berbagai strata atau golongan, meminta mereka melakukan uji coba sistem, mendengarkan masukan dan feedback atau umpan balik dari mereka, serta melakukan revisi terhadap sistem sesuai hasil kajian dari peserta didik. Fase yang kedua yaitu melakukan evaluasi one to one dengan pakar pedagogi digital dan evaluasi. Di antaranya, poin yang pertama, meminta pakar pedagogi melihat komponen sistem, meminta mereka untuk menganalisis desain instruksional, mendengarkan masukan dan umpan balik dari mereka, serta merevisi sistem e-learning yang kita bangun. Fase yang ketiga yaitu melakukan evaluasi one to one dengan pakar multimedia atau pakar desain grafis. Yang pertama, memperlihatkan sistem yang kita buat ke pakar multimedia, meminta mereka untuk mencoba menggunakan sistem yang kita buat untuk mencoba kehandalannya, mendengarkan pandangan dan pendapat mereka, serta memperbaiki desain dan berbagai isu terkait multimedia. Fase yang terakhir, fase keempat, yaitu melakukan uji coba sistem pada kelompok kecil. Terdapat 4 poin utama. Menguji cobakan sistem pada kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 15 orang. Melakukan survei efektivitas dan kinerja sistem. Mempelajari hasil dan umpan balik dari kelompok-kelompok kecil tersebut, serta merevisi sistem yang dikembangkan apakah baik atau tidak. Tahap yang terakhir, tahap yang ketujuh, yaitu menyelenggarakan belajar daring dengan mitra yang telah ditentukan. Terdapat 5 fase utama. Fase yang pertama, menginformasikan dan mensosialisasikan pembelajaran daring, yaitu mensosialisasikan model e-learning yang akan diterapkan, menyediakan edukasi dan pelatihan pembelajaran e-learning, serta menyelenggarakan program peningkatan literasi dan kapabilitas untuk pendidik maupun peserta didik. Fase yang kedua yaitu menerima dan menyeleksi calon peserta didik yang mendaftarkan diri, yaitu mendaftarkan peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran daring, memastikan mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, menyediakan model pendampingan seandainya mereka membutuhkan, serta membangun help center atau call center administratif dan operasional. Fase yang ketiga yaitu menerbitkan sertifikat dan laporan evaluasi pembelajaran daring, yakni mendesain dokumen sertifikasi hasil evaluasi bagi peserta didik. Kedua, mengisi dokumen hasil pembelajaran secara otomatis, dalam hal ini berbasis sistem, serta mendistribusikan hasil evaluasi belajar kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Berikut fase yang keempat, menyebarkan survei evaluasi proses pembelajaran. 3 poin utama,
mendesain survei efektivitas pembelajaran dan kepuasan belajar, mendistribusikan survei dimaksud kepada pendidik dan peserta didik, serta menganalisa hasil survei dalam penyempurnaan sistem yang kita buat. Berikut adalah fase yang terakhir atau fase kelima, melaporkan pelaksanaan kuliah daring atau e-learning ke regulator. Terdapat 4 poin utama. Yang pertama, membuat laporan berkala mengenai hasil belajar dan pelaksanaan e-learning, melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik di lingkungan internal maupun eksternal, membagi pengalaman menyelenggarakan e-learning kepada pihak-pihak lain, dan menyediakan fasilitas untuk saling berbagi dengan pihak lain. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kebersihan diri dan lingkungan, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita selalu dijauhkan dari wabah virus corona.